Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Malik Fajar Ansar, kelas 02, program studi pendidikan teknik elektro. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi operasi baris elementer atau OBE dan inverse matrix. Jadi di sini kami dari kelompok 7 beranggotakan 5 orang atas nama Abdul Malik Fajar Ansar, Ahmad Al-Ajmi, Andi Muhammad Nur Fadli, dan Bagus Kusuma Wardana. Baik, langsung saja saya langsung masuk ke materi yang pertama, yakni operasi baris elementer atau OBE. Pengertian dari operasi baris elementer atau OBE adalah suatu operasi yang ditetapkan pada baris suatu matriks. Operasi baris elementer digunakan untuk menentukan inverse suatu matriks dan menyelesaikan suatu sistem persamaan linear. Kemudian langkah-langkah dalam operasi baris elementer. Yang pertama, pertukaran baris. Yang kedua, perkalian suatu baris dengan konstanta tak nol. Yang ketiga, penjumlahan hasil perkalian suatu baris dengan konstanta tak nol, atau seperti butir 2 dengan baris yang lain. Operasi baris elementer. Pengertian operasi baris elementer. Operasi elementer merupakan suatu operasi yang diterapkan. Yang kedua, pemakaian operasi baris elementer. Yang pertama adalah pertukaran baris. Pertukaran baris merupakan operasi di mana kita menukar suatu baris dengan baris lainnya pada suatu matriks yang sama, di mana koefisien dari nomor 1 A sama dengan 3, 2, 1, minus 3, minus 2, minus 1, 1, 2, 3, dan 0, 2, dan 4. BL jika dan hanya jika B2 1, 2, 3, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 2, dan 4. Selanjutnya atau kedua adalah perkalian suatu baris dengan konstanta tidak nol. Perkalian dengan bilangan real bukan nol, seperti yang diindikasikan oleh namanya. Operasi diperlukan atau dilakukan dengan mengendalikan suatu baris dalam matriks dengan konstanta di bilangan real bukan nol. Contohnya yaitu koefisien dari A adalah 4, minus 4, 0, minus 4, 0, 2, 1, 7, 2, minus 1, 1, 3. Seperempat B2 4, maka 1 minus 1, 0 minus 1, 02, 17, 2 minus 1, 13. Selanjutnya yang ketiga adalah penjumlahan hasil perkalian suatu baris dengan konstanta tidak nol dengan baris yang lain. Penjumlahan suatu baris dengan baris yang lain artinya kita mengoperasikan suatu baris terhadap baris lainnya dalam suatu matriks. Contohnya, koefisien dari A adalah 1 minus 1, 0 minus 1, 0217, 2 minus 1, 13. B2 sama dengan 3B2, maka 1 minus 1, 0 minus 1, 0217, 5 minus 4, 10. Selanjutnya definisi pentingnya adalah yang pertama, baris pertama dan kedua dinamakan baris tak nol karena pada kedua garis tersebut memuat unsur tak nol. Yang kedua, bilangan pada baris pertama dan bilangan 3 pada baris kedua dinamakan unsur pertama tak nol pada baris masing-masing. Yang ketiga, bilangan 1 atau pada baris pertama kolom pertama dinamakan satu utama. Yang keempat, baris ketiga dinamakan baris nol karena setiap unsur pada baris ketiga adalah nol. Seperti pada gambar di samping, perhatikan matriks di bawah ini.
1 minus 1 1 3 0 0 3 1 0 0 0 0. Selanjutnya adalah sifat-sifat matriks hasil OBE. Yang pertama, pada baris pertama tidak nol, maka unsur tidak nol pertama adalah dinamakan utama. Yang kedua, pada baris yang berurutan, baris yang lebih rendah memuat satu utama yang lebih ke kanan. Yang ketiga, jika ada baris nol atau baris yang semua unsurnya nol, maka ia diletakkan pada baris paling bawah. Yang keempat, pada kolom yang memuat unsur utama, maka entry yang berada di atas dan di bawah sedemikian rupa diupayakan menjadi nol. Catatan, matriks hasil OBE dinamakan eselon baris jika dipenuhi sifat 1, 2, dan 3 atau proses eliminasi Gauss. Matriks hasil OBE dinamakan eselon baris tereduksi jika dipenuhi semua sifat atau proses eliminasi Gauss-Jordan. Seperti pada kedua contoh tersebut, satu soal untuk eliminasi Gauss dan satu contoh soal untuk eliminasi Gauss-Jordan. Selanjutnya inverse matrix. Untuk materi selanjutnya yaitu inverse matrix. Konsep dan rumus inverse matrix adalah suatu matriks baru yang berkebalikan dengan matriks A dengan notasi A kurang 1. Jika matriks tersebut dikalikan dengan inverse matriksnya, maka akan terbentuk matriks identitas. Umumnya, penggunaan matriks ini untuk memecahkan sistem persamaan linear atau SPL. Untuk menyelesaikan inverse matriks, terdapat beberapa aturan berdasarkan ordo matriks yaitu 2x2 dan 3x3. Berikut rumus inverse matriks. Inverse matriks inverse dari matriks A yang mempunyai ordo 2x2A, koefisiennya adalah AB CD adalah A-1 sama dengan seper delta A, koefisien dari D minus C minus B A. Selanjutnya inverse dari matriks A yang mempunyai ordo 3x3A, di mana koefisien dari ordo tersebut adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I adalah A-1 seper determinan A, ADJ A. Jadi itulah rumus daripada matriks. Selanjutnya inverse matriks 2x2 bisa diperoleh langsung. Caranya dengan menukar elemen pada diagonal utama, berikan tanda negatif pada elemen lain, kemudian bagi setiap elemen matriks dengan determinan. Sementara inverse matriks ordo 3x3 diperoleh dengan dua cara, yaitu adjoint dan transformasi baris elementer. Rumus pada gambar di atas merupakan rumus inverse matriks 3x3 dengan cara adjoint. Kita juga dapat mencari inverse matriks dengan menentukan determinannya terlebih dahulu. Determinan adalah nilai yang dihitung dari unsur-unsur suatu matriks persegi. Nah, kemudian sifat-sifat inverse matriks sebagai berikut. Misal matriks A dan B berordo n kali n dengan n, dan determinan A dan B tidak sama dengan 0 jika A kurang 1 dan B kurang 1 adalah inverse dari matriks A dan B, maka AB dikali minus 1 sama dengan B minus 1 A minus 1. Misalnya matriks A berordo n kali n dengan n dan determinan A tidak sama dengan 0 jika A minus 1 adalah inverse dari A, maka A minus 1 dikali minus 1 sama dengan A. Contoh soal untuk inverse matriks adalah seperti pada gambar berikut. Jawablah soal di bawah ini. Diketahui koefisien dari A adalah 3, minus 3, 4, minus 5. Tentukan A. Tentukan determinan matriks A. B. Tentukan inverse matriks A. Jadi penyelesaiannya diketahui A sama dengan 3, minus 3, 4, minus 5.
Inverse A sama dengan 3 minus 3, 4 minus 5 sama dengan AD dikurang BC sama dengan 3 dikali minus 5 dikurang minus 3 kali 4 sama dengan minus 15 ditambah 12 sama dengan minus 3. Jadi untuk itu untuk yang menentukan determinan matriks A. Selanjutnya untuk menentukan inverse matriks A. A minus 1 sama dengan C per determinan A adjoin A sama dengan C per minus 3. Koefisiennya adalah minus 5, 3, minus 4, 3. Jawabannya koefisiennya adalah minus 5 per minus 3, 3 per minus 3, minus 4 per minus 3, 3 per minus 3 sama dengan 5 per 3 minus 1, 4 per 3 minus 1. Jadi itulah pembahasan tentang materi operasi baris elementer dan inverse matriks. Jadi sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada kata saya yang salah, itu datanya dari Allah, dari pribadi sang pembicara, karena saya hanyalah manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan. Sekian saya akhiri dengan ucapan wal kalami wa ma yasturun. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.